Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di mata kuliah pemrograman mobile 2 berjumpa lagi dengan saya, dosen Abdurrahim Damanik MKom ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan melaksanakan praktikum ya, jam 14.00. Nantinya kalian diharapkan bisa memahami. Untuk pertemuan kedua ini, karena saya yang akan memegang mata kuliah ini, karena sebelumnya juga kita sudah mempelajari mobile 1 di semester sebelumnya ya, di kelas 19 M02. Saya rasa sudah cukup mengenal apa itu pemrograman mobile. Jadi untuk dasar-dasar dan untuk pengenalan Android mobile, jadi saya rasa sudah cukup untuk ketahapan bagian medium, lalu ke expertnya ke dalam pembuatan aplikasi. Dalam hal ini, sebelum kita masuk ke dalam proses tingkatan tahapan dari programming mobile 2, kita harus memahami dulu database. Ada 3 tahapan. Yang pertama, kita dalam proses pengkoneksian kita harus menyiapkan data. Data itu berupa informasi, di mana informasi yang kita dapatkan itu bisa kita dapatkan dari instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin membutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Dalam hal ini saya ingin mencontohkan dalam modul pembelajaran ini kita menggunakan software database untuk penyimpanan data, yaitu database MySQL, di mana proses database MySQL ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu localhost, apa itu PHP MyAdmin. Itu kita harus pahami. Kemungkinan sudah dipelajari pada sesi perkuliahan mata kuliah database lanjut ya mungkin ya. Jadi saya ini sedikit mengingatkan bahwasanya kita di mobile 2 ini banyak ke bagian database. Jadi goal kita dalam mata kuliah pemrograman mobile 2 ini adalah mahasiswa dapat menyiapkan satu aplikasi yang terkoneksi dengan database MySQL. Lalu aplikasi tersebut bisa dijalankan di baik itu di laptop ataupun di handphone masing-masing, atau diinstal di smartphone Android masing-masing mahasiswa. Jadi harus ada keluaran yang kita bisa dapatkan dari perkuliahan praktikum ini, di mana dari segi aplikasi kita akan membuat pengembangan nantinya ketika kalian sudah memahami bagaimana proses-proses yang ada pada aplikasi yang mau kita buat. Adapun database MySQL ini biasa kita sebut dengan EXAM ya. Itu adalah software aplikasi web server yang dimana ini adalah open source dan sangat membantu untuk baik itu membuat website, mengembangkan website, dan server lokal ya. Lokal itu maksudnya adalah kita berada, datanya itu di laptop masing-masing, berdiri sendiri, tidak bisa dilihat orang lain. Jadi hanya di bagian kita hanya bisa yang melihatnya. Lalu adapun exam ini kita harus bisa ya. Ada beberapa jenis di sini, yaitu kita harus bisa menginstal Apache, MySQL, atau MariaDB yang terbaru, PHP, dan cukup dengan satu aplikasi. Jadi exam ini sudah terkomponen, sudah tersatu, menyatu ke dalam satu software yang dimana terdapat 4 jenis yang dapat kita gunakan pada software tersebut. Nantinya Apache ini akan digunakan sebagai web server dan MySQL sebagai database. Sedangkan PHP dan Perl sebagai bahasa pemrograman dari sisi server. Jadi kita akan mempelajari juga PHP dalam hal ini
bahasa pemrograman PHP dasar untuk pengkoneksian antara database dengan aplikasi Android yang mau kita buat. Dalam hal ini bagaimana cara pengkoneksiannya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di mana masih banyak yang harus dipelajari, yaitu kita harus memahami apa itu JSON, JavaScript Object Lesson, di mana untuk mendapatkan data dari database kita harus mengkonversi dengan kode PHP. Setelah dikonversi hasil, maka kita harus mendapatkan data JSON tersebut untuk ditampilkan ke dalam aplikasi Android kita. Jadi Android itu akan baca data JSON-nya, bukan data base-nya. Jadi kita gunanya PHP ini adalah untuk mengkonversi database yang ada pada MySQL kita konversi ke dalam bentuk JSON. Itu namanya JSON. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya untuk praktikum. Jadi saya di sini hanya sedikit mengingatkan biar kalian memahami bagaimana cara awal dalam pembuatan aplikasi menggunakan database MySQL. Yang pertama kita harus mengenal apa itu phpMyAdmin, yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan, yaitu pengelolaan database MySQL. Di sini kita akan mengelola data, baik itu import, export database, membuat database, mengedit, menghapus, dan menjalankan query data. Dan mungkin sebelumnya sudah mempelajari ya di pertemuan sebelumnya sudah. Dan itu phpMyAdmin dapat juga diakses offline, dan juga kalau lokal dia dibantu dengan localhost, dimana kita dapat mengaksesnya dengan cara localhost phpMyAdmin. Selanjutnya adalah praktikum hari ini diharapkan kita dapat menginstal aplikasi Exam yang terbaru ya, yang versi ini nanti saya tunjukkan versinya. Maka versinya itu harus sama, satu kelas ini harus sama, tidak ada yang boleh beda. Nanti ketika kita pembuatan kode PHP dengan hasil juga sama gitu. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat mendownload, menjalankan Exam, mengakses localhost, membuat database, membuat table, menjalankan website, menghubungkan website dengan database. Nah, ini kalau menggunakan website. Kalau nantinya kita menggunakan JSON, beda lagi. Ini hanya pengenalan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mendownload dan instalasi Exam-nya terlebih dahulu. Lalu kita dapat akses linknya, dapat dilihat di sini. Linknya adalah apacefriends.org/download.html. Dapat diakses di link tersebut. Maka kita dapat pilih yang more download. Pilih yang more download aja, pilih yang nantinya akan saya kirim linknya di classroom ya. Selanjutnya adalah menjalankan examnya. Jadi versi examnya harus mengikuti aturan, nanti saya kirim versinya. Setelah itu kita install. Ini ada yang versi 3.3.0 ya. Nah, ini kita tampilan sederhana, tampilan awal untuk examnya. Di sini kita yang gunakan adalah dua fungsi saja, yaitu Apache dan MySQL. Karena proses yang sudah terdapat di sini, yaitu kita dapat mengelola database dan mengelola phpMyAdmin-nya Apache dan MySQL. Setelah itu kita dapat melihat bagaimana cara proses pengelolaannya. Dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat tampilan untuk phpMyAdmin-nya. Ada sebelah kiri ini toolbar untuk daftar dari database tersebut. Dalam pembuatan database ada beberapa menu di sini. Kita dapat membuat database dan dapat juga membuat table. Setelah itu kita buat database dari menu sebelah kiri, toolbar sebelah kiri, pilih new. Lalu kita klik saja, nanti ya tampil ke halaman create database. Setelah itu kita dapat memahami masuk ke dalam pembuatan table. Nah, setelah buat database, masuk ke table.
Dalam pembuatan table kita harus menyesuaikan sesuai dengan data yang digunakan. Tidak boleh menggunakan yang dibuat-buat ya, atau data-data yang tidak ada dibuat-buat. Jadi harus ada data dulu baru kita mau buat. Di sini saya contohkan untuk membuat table user, yaitu kita membuat kolom ya. Ini adalah create table-nya dan ini adalah tampilan untuk pembuatan field kolom, di mana saya akan membuat ID, name, email, and address. Yaitu kita isikan, terdapat kolom-kolom di sini kosong nantinya itu, maka kita isikan dengan field yang ada sudah disediakan sini. Lalu kita isi tipe datanya yaitu integer untuk ID, name varchar, email varchar, address varchar, diisikan length strip values-nya yaitu 255. ID integer itu jangan diisi, kosongnya aja. Lalu kita pilih indeksnya primary. AI itu adalah auto increment atau penomoran otomatis, kita checklist saja, jadi kita nggak perlu penomor otomatis membuat sendiri, sudah terdapat di database-nya. Dan setelah kita itu membuat database selesai, maka kita dapat melihat table yang sudah kita buat. Di sini terdapat table user. Setelah itu kita dapat melihat table structure-nya. Kita lihat di sini terdapat 4 field yang sudah kita buat berdasarkan gambar sebelumnya. Lalu kita akan menjalankan website dengan exam ya. Di sini kita lihat cara pengaksesan dari untuk menampilkan website. Kita dapat membuat folder terlebih dahulu di folder htdocs exam ini kan, c exam htdocs. Baru buat foldernya, lalu kita jalankan dengan proses localhost website baru pada website browser. Bagaimana menghubungkan website dengan database? Kita dalam hal ini membuat cara langkah sederhana. Bagaimana cara pembuatannya? Yaitu buatlah script PHP dengan nama koneksi .php, lalu config PHP atau database .php. Ada 3 jenis ya cara penamaan dan koneksi dalam pembuatan penghubung antara database dengan webnya, PHP-nya, yaitu kita dapat lihat kodenya berikut ini, dapat diketik nantinya. Di sini server kita adalah localhost, user kita itu dasar standarnya adalah root, passwordnya itu kosong, database-nya adalah database baru sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Lalu ini adalah kode untuk pengkoneksiannya. Jadi seperti ini saja. Setelah itu dicoba, itu saja untuk praktikum hari ini. Dicoba dalam pembuatan database dan penginstalan. Nanti saya akan kirimkan penugasan untuk pemahaman database, pembuatan yang lebih paham biar lebih gampang nantinya kita dalam proses pembuatan database, karena kita akan banyak dalam pembuatan aplikasi Android ini. Kita akan membuat database, pengkoneksiannya menggunakan PHP, nanti kita akan pelajari lagi. Jadi kita pahami dulu, kita expertkan dulu pemahaman mengenai database-nya. Jadi nggak bisa langsung kita masuk ke kode pembuatan aplikasi yang terkoneksi dengan database, nggak bisa. Kita harus memahami dulu fungsi-fungsi database, fungsi koneksi antar database dengan PHP, baru konversi ke JSON, baru kita masuk ke tahapan menampilkan data, menginput data di Android-nya. Itu nanti. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu, harus tahu pemahamannya dulu, baru kita akan terjun. Walaupun ini praktikum, saya akan melaksanakan dengan teori singkat dan praktikumnya jadi lebih gampang nantinya ketika praktikumnya ya. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan diajukan via grup WhatsApp. Jadi jangan semua yang ngechat saya ya. Jadi nanti banyak kali yang ngechat akan penuh WhatsApp saya itu.
nanti via konting lewat grup aja, silakan ditanya nanti kalau mengenai data bisa kurang paham. Ini teori singkat ya sebelum kita masuk ke dalam bahasa pemrograman Androidnya. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana database itu bekerja dan proses-proses pengelolaannya harus paham, karena kan sebelumnya juga sudah belajar, mungkin sudah lupa lah. Oke, itu saja ya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.